Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai perkuliahan mengenai metodologi penelitian dan statistik. Gitu. Untuk kuliahnya sendiri ada 2 SKS. Itu dosennya nanti ada saya yang nanti akan memberikan penjelasan materi tentang metode penelitian. Kemudian nanti ada Bu Dini yang akan menjelaskan tentang statistik dan aplikasinya di bidang kesehatan, khususnya kefarmasian begitu. Nah, untuk saya sendiri akan memberikan materi sebelum UTS dan Bu Dini akan memberikan materi setelah UTS. Kemudian untuk penilaian itu nanti TS 25%, UAS 25%, unjuk kerja 25%, dan tugasnya 25%. Jadi kami harap setiap ada penugasan dan mungkin jika nanti ada diskusi atau aktivitas di forum ya di on class itu nanti Anda bisa aktif sehingga bisa mendapatkan nilai yang maksimal begitu. Kemudian materi selama sebelum UTS yang akan saya sampaikan itu pada prinsipnya adalah memberikan penjelasan mengenai bagaimana sih kita itu mengubah suatu permasalahan menjadi suatu konsep penelitian gitu. Ya, suatu penelitian gitu ya. Jadi nanti di situ saya akan menjelaskan tentang di awal pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian itu apa, bidang farmasi itu mencakup apa saja begitu dan beberapa poin dasar begitu ya yang perlu diketahui sebelum kita masuk ke dalam tataran teknis pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Misalnya begini, pada pertemuan yang kedua itu conceptualizing research gitu. Jadi bagaimana sih nanti dari suatu permasalahan penelitian, suatu permasalahan yang ada di sekitar Anda, itu dirubah menjadi suatu permasalahan penelitian. Ya, jadi dari permasalahan real dirubah menjadi permasalahan penelitian sehingga nanti kita bisa cari jawabannya melalui penelitian. Ya, jadi konsep-konsepnya itu harus diidentifikasi. Ya, jadi nanti saya akan menjelaskan tentang misalnya konsep-konsep atau istilah-istilah dalam metode penelitian itu apa saja. Jadi nanti ketika Anda aware, Anda bisa mengidentifikasi istilah-istilah tersebut masuk ke dalam komponen yang mana begitu. Ya, itu akan kita jelaskan disertai contoh pada pertemuan berikutnya. Nah, kemudian yang pertemuan ketiga nanti akan membahas tentang operationalizing research gitu. Jadi kalau tadi pertemuan kedua itu membahas mengubah dari pertanyaan penelitian menjadi konsep-konsep yang lebih jelas begitu. Contohnya yang kedua itu contohnya misalnya kualitas hidup nanti contohnya. Misalnya kualitas hidup itu kan sesuatu yang abstrak ya. Kualitas hidup seseorang itu kan kita tidak bisa menilai begitu. Tetapi kita harus mengidentifikasi konsepnya apa yang dimaksud kualitas hidup itu konsepnya gimana. Apakah terlalu abstrak atau tidak gitu. Nah, ketika suatu konsep itu, misalnya kualitas hidup tadi, kita tidak bisa menilai, itu kan nanti harus dioperasionalisasi. Ya, dirubah menjadi suatu yang kuantitatif misalnya gitu. Ya, jadi untuk menilai kualitas hidup, kita harus menilai poin-poin tertentu gitu ya. Nah, itu namanya operasionalisasi. Jadi dari sesuatu yang abstrak kita rubah menjadi sesuatu yang lebih bisa untuk diukur gitu. Ya, jadi di penelitian kan seperti itu. Ya, prinsipnya ketika di awal kita ingin mengukur sesuatu atau contohnya kepatuhan atau contohnya ya misalnya tadi kepatuhan itu kita gimana sih? Kepatuhan itu maksudnya gimana? Orang patuh itu gimana? Konteksnya kalau minum obat kan patuh minum obat. Konsep orang patuh minum obat itu gimana? Ya, dari situ, nah untuk bisa mengukur atau memutuskan seseorang itu patuh atau tidak, nah itu harus dioperasionalisasi.
caranya gimana? Ya dikuantifikasi. Misalnya dihitung dari jumlah pil sisa dalam 1 bulan. Ya, misalnya seperti itu. Atau menggunakan kuesioner begitu. Ya, jadi dikuantifikasi, dioperasionalisasi sehingga kita bisa mengoperasionalkan konsep-konsep tadi. Nah, kemudian kalau itu sudah, jadi dari sesuatu yang abstrak kita rubah, kita identifikasi dulu mengenai conceptualizing tadi, kemudian kita rubah menjadi sesuatu yang lebih konkret gitu ya. Itu namanya operasionalisasi. Nah, kemudian kalau sudah, gimana cara ngukurnya? Ya, jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas nih, gimana sih cara ngukur konsep tadi? Ya, yang sudah dioperasionalisasi, kita ngukurnya gimana? Metode pengukuran yang paling baiknya gimana? Misalnya, kalau misalnya pill count, ya jumlah pil yang masih sisa dari seorang pasien yang sudah diberikan obat selama 1 bulan, berapa sisanya? Nah, itu cara ngukurnya gimana? Atau misalnya membuat kuesioner, nah itu cara ngukurnya gimana? Nah, ini mungkin nanti prinsip-prinsip dasar seperti itu akan saya kenalkan. Gitu. Nah, nanti untuk contoh bisa sangat bervariasi ya. Jika Anda minatnya penelitian di lapangan, mungkin nanti akan banyak sekali alat ukur yang bisa digunakan. Bagi Anda yang minatnya untuk akan melakukan penelitian di laboratorium, nanti juga konsep variabel-variabel yang operasionalisasi juga ada sendiri berbeda. Nah, itu nanti tergantung Anda minatnya di mana. Kemudian, nah kalau sudah sampai cara mengukur, baru saya kenalkan dengan metode penelitian. Metode penelitian itu dibagi menjadi 2, yaitu eksperimental dan non-eksperimental atau observasional. Nah, eksperimental dan observasional itu bedanya adalah ada tidaknya intervensi, ada tidaknya campur tangan dari peneliti terhadap subjek uji. Ya, kalau saya sering menemukan beberapa pengertian yang salah gitu ya, yang mana yang dikira kalau yang eksperimental, eksperimen desain itu ya yang di lab gitu. Ya, kalau yang di lapangan itu observasional, itu bukan eksperimental gitu. Padahal tidak. Contohnya apa? Contohnya kalau yang di lab mungkin memang pengujian misalnya ya, pengujian hewan uji, memberikan obat dengan variasi dosis. Nah, itu kan artinya peneliti memberikan intervensi kepada hewan uji. Nah, itu termasuk eksperimen. Nah, contohnya kalau di lapangan yang eksperimen gimana? Ya misalnya uji klinik. Ya uji klinik itu kan pasien dengan sengaja diberi obat oleh peneliti. Ya peneliti mungkin diwakili oleh dokter misalnya gitu. Nah, itu termasuk eksperimen juga karena apa? Jadi meskipun dia di lapangan, maksudnya di luar laboratorium, tetapi dia ada proses intervensi. Secara aktif peneliti melakukan intervensi begitu. Nah, jadi bedanya di situ antara eksperimental design dan non eksperimental. Nah, nanti akan saya jelaskan juga di situ poin-poin contoh studi eksperimental seperti apa dan contoh studi non eksperimental itu seperti apa. Ya, itu jadi selama setengah semester itu kita akan membahas beberapa materi yang akan saya sampaikan di sini. Nah, untuk pertemuan pertama ini sendiri ya di awal itu saya akan menjelaskan sedikit tentang farmasi itu apa. Ya, untuk merefresh teman-teman, untuk merefresh kira-kira ruang lingkup bidang farmasi itu seperti apa. Kemudian scientific research, penelitian ilmiah di bidang kefarmasian itu bagaimana? Nanti kita bisa diskusi di situ di akhir ya. Kemudian dari situ yang lain adalah tahap-tahap dari penelitian di bidang farmasi. Nah, itu nanti akan akan saya jelaskan juga gitu. Misalnya, nah ini juga yang akan Anda lakukan juga gitu ya. Misalnya bagaimana sih kita mengidentifikasi permasalahan penelitian. Nah, untuk bisa membahas atau bisa menetapkan permasalahan penelitian, Anda harus membuat atau Anda harus mencari atau membuat permasalahan real yang terjadi. Ya, jadi
di situ Anda harus berlatih ya. Mungkin yang ikut farmakoekonomi juga saya sampaikan harus cari permasalahan gitu. Nah, nanti di sini juga sama. Anda harus mencari permasalahan yang ada di sekitar Anda. Nah, kalau di sini nanti lebih luas gitu ya. Kalau yang di farmakoekonomi itu mungkin fokus pada JKN, tapi kalau penelitian di bidang farmasi itu nanti sangat luas. Dari hulu sampai hilir, dari penemuan obat sampai post marketing surveillance itu bisa dicari permasalahannya. Jadi jauh lebih mudah. Kemudian juga setelah dapat permasalahan real, dirubah menjadi permasalahan penelitian, kemudian dirubah menjadi hipotesis, menentukan hipotesisnya apa, dari hipotesis ditentukan juga desain penelitiannya seperti apa, pilih yang mana tadi, kemudian yang eksperimental atau non eksperimental, kemudian dipilih metodenya, kalau eksperimental mau RCT atau kuasi, kalau misalnya non eksperimental mau pilih yang case control, cohort atau cross seksional, itu tergantung tadi dari permasalahan, kemudian analisis statistik yang dipilih apa, dan pada akhirnya adalah membuat laporan penelitian. Dan nanti kan kalau Anda melakukan skripsi tetap harus membuat laporan penelitian dan juga ada tambahan dalam bentuk artikel ilmiah yang nanti akan dipublikasikan di jurnal ilmiah seperti itu. Nah, jadi kalau Anda lihat konsepnya gitu ya atau urut-urutannya, yang paling penting fundamental semuanya bisa berjalan kalau apa? Kalau ada permasalahan ya. Jadi kalau tidak ada permasalahan Anda nggak bisa melakukan penelitian. Nah, buat apa begitu? Ya, jadi kalau misalnya akan melakukan penelitian ya harus tahu permasalahan yang dihadapi apa gitu. Makanya saya sering menekankan meskipun Anda meskipun Anda sudah punya judul penelitian dan lain sebagainya, tugas pertama seorang peneliti itu adalah menentukan permasalahan, bukan mencari judul penelitian. Ya, jadi permasalahan apa yang dihadapi kemudian nanti akan diselesaikan atau akan dicari jawaban tadi dari permasalahan itu menggunakan metode penelitian yang terstandar begitu ya. Jadi bedanya penelitian ilmiah dengan tidak ilmiah seperti itu ya. Kalau namanya penelitian ilmiah itu ada tahap-tahap yang harus dilewati ya. Nah, ini kan Anda calon sarjana semua ya, sehingga calon sarjana itu harus bisa begitu menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitarnya melalui metode-metode penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi strict metodenya. Ya, jadi harus jadi baku begitu ya, tidak bisa semaunya sendiri. Maksudnya semaunya sendiri itu gimana? Misalnya begini, oh saya melihat ya di kehidupan sehari-hari begitu pelayanan di puskesmas itu kok lama misalnya kayak gitu. Nah, terus itu Anda generalisasi, oh ternyata pelayanan di puskesmas itu lama loh di Indonesia. Nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Anda cuma melihat mungkin dari satu puskesmas aja begitu. Kan ada pertanyaan, apakah itu representatif? Apakah itu mewakili puskesmas-puskesmas yang ada di Indonesia? Kalau Anda bilangnya kayak gitu. Ya, jadi untuk bisa memberikan statement gitu ya bahwa sesuatu itu seperti ini, itu kalau saya misalnya begitu ya ada saya ditanya seperti itu mesti ya harus hati-hati gitu, tidak bisa asal bilang, asal memutuskan karena nanti itu bisa dirujuk begitu, dirujuk. Nah kata ini, misalnya kata Pak Didi itu seperti itu gitu. Nah kalau saya ngomongnya tidak ada dasarnya, nah itu kan nanti jadinya bohong. Ya, jadi prinsipnya kalau yang namanya penelitian itu boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Ya, boleh salah penelitian misalnya hipotesisnya obat yang A lebih baik daripada obat B, tapi ketika diteliti kok hasilnya kebalikan, nggak apa-apa gitu. Ya, hasil B obat B lebih baik dari obat A, itu tidak mengapa. Kenapa? Karena yang namanya penelitian itu kita tidak tahu hasilnya. Hipotesis itu kan itu jawaban sementara gitu. Ya, sementara pemikiran kita adalah obat A lebih baik dari obat B. Tapi setelah diuji di tikus dan seterusnya, oh ternyata obat B yang lebih bagus. Misalnya kayak gitu.
Jadi itu nggak masalah. Cuman yang nggak boleh adalah Anda mengubah data-data hasil penelitian agar obat A itu bagus. Nah itu yang nggak boleh. Ya, itu sangat tidak diperbolehkan. Karena apa? Yang namanya peneliti itu dipercaya omongannya. Ya, peneliti itu dipercaya omongannya, dirujuk omongannya, dan apa namanya dijadikan pegangan gitu untuk orang lain begitu. Kalau Anda memberikan statement yang tidak benar atau tidak ada dasarnya, itu ya nggak boleh gitu. Ya, karena integritas ya itu penting sekali. Nah, itu konten dari presentasi kurang lebih pada pertemuan pertama ini. Oke, kita singgung dulu deh farmasi ya. Farmasi prinsipnya ya bidang farmasian itu kan ujung-ujungnya ya pelayanan farmasian. Nah, itu prinsipnya adalah ya, memperbaiki kesehatan populasi dan juga kualitas dari pelayanan. Ya, jadi tujuan dari pelayanan kesehatan dan pelayanan kefarmasian itu adalah memperbaiki kesehatan populasi. Ya, jadi dan juga kualitas dari pelayanan. Jadi 2 poin besar itu. Ini menurut Halper and Strand, Sing Institute of Medicine gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa ruang lingkup dari ya, bidang kesehatan dan pelayanan kesehatan itu sangat luas sekali. Nah, oleh karena itu kita perlu mengawinkan begitu ya tentang tujuan tadi dengan keahlian dari seorang farmasis gitu. Nah, apoteker atau farmasis itu bisa apa sih? Sebetulnya berkompeten di bidang apa sih gitu. Ya. Jadi tentunya farmasi itu atau seorang apoteker itu dicetak atau diproduksi begitu ya. Itu agar berkompeten dalam banyak hal gitu. Dimulai dari proses drug discovery ya, dari drug discovery, dari penemuan obat. Nah, yang menemukan obat siapa? Yang tahu struktur kimia dan aktivitasnya. Jadi struktur dan aktivitas itu kan orang farmasi. Ya, kalau misalnya di bidang kedokteran, dokter tahu bahwa obat ini kalau digunakan efeknya seperti ini, gitu. Ya, berdasarkan pengalaman atau hasil penelitian. Tetapi yang mengotak-atik struktur kimia begitu ya, yang dari struktur yang sudah ada, misalnya kaptopril, diotak-atik strukturnya menjadi lisinopril begitu. Efeknya bedanya apa? Misalnya untuk menghilangkan efek samping batuknya dari kaptopril karena yang terkenal kan batuk kering ya dari kaptopril. Nah, itu perlu dirubah strukturnya. Yang bisa seperti itu siapa? Ya farmasis, ya apoteker begitu. Ya. Nah, oleh karena itu drug discovery itu penemuan itu harusnya memang menjadi tanggung jawab dan ruang lingkup dari seorang farmasis atau apoteker. Ya itu kalau dari sisi kimia, dari sisi biologi obat alam, ya sebetulnya senyawa kimia yang ada di kandungan di obat herbal juga banyak sekali begitu. Nah, itu juga dapat menjadi tugas dari seorang farmasis untuk menemukan bahwa oh ketika obat herbal itu digunakan secara empiris efeknya seperti ini, oh berarti bagaimana nih biar obat tersebut bisa diproduksi dan juga bisa memberikan manfaat begitu. Ya, bisa memberikan efek seperti itu. Ya. Kemudian yaitu penemuan obat ya, jadi menemukan baik dari sintesis ya, sintesis senyawa kimia ataupun ekstraksi dari bahan alam itu sudah menjadi tanggung jawabnya farmasis, ruang lingkup dari pekerjaannya farmasis. Yang kedua adalah pengembangan obat. Nah, kalau sudah ketemu nih senyawa aktifnya yang dicurigai ya, yang berpotensi bisa digunakan sebagai obat, kemudian dikembangkan drug development ya, pengembangan obat. Apakah mau dibuat tablet? Tablet pun ada tablet salut, atau tablet biasa, tablet kempa atau tablet yang seperti apa. Nah, itu yang menguasai siapa ilmunya? Ya farmasis gitu. Ya. Kemudian apa mau dibuat injeksi atau mau dibuat serbuk atau mau dibuat apapun bentuk sediaannya. Jadi itu juga merupakan ruang lingkup dari pekerjaan seorang farmasis. Ya. Kemudian kalau sudah pengembangan
pengembangan senyawa, formula dan lain sebagainya, compounding and dispensing. Jadi setelah itu di compound and di dispense ya. Jadi diramu kemudian diberikan begitu, diberikan kepada pasien seperti itu. Nah, kemudian penelitian lain antara lain juga pharmaceutical care practice research ya. Ini sebetulnya termasuk juga di uji klinik ya. Di compounding juga masuk ya. Di uji klinik itu misalnya jadi pelayanan farmasan itu sangat luas. Intinya pelayanan yang berorientasi kepada pasien seperti itu ya. Jadi kalau misalnya pasien-pasien tersebut diberikan pelayanan oleh apoteker berkaitan dengan obat, itu termasuk praktek pelayanan kefarmasian. Ya. Nah, di sini penelitian-penelitian setelah obat itu misalnya obat herbal sudah selesai uji prakliniknya, dilanjutkan ke uji klinik. Nah, itu di sini termasuk juga penelitian-penelitian seperti itu. Gitu ya. Jadi uji klinik 1, 2, 3 itu juga perlu dikuasai oleh seorang apoteker. Nah, yang terakhir ketika praktek pelayanan kefarmasian, sebelum yang terakhir mungkin contoh lain dari praktek pelayanan kefarmasian itu adalah misalnya begini, perlu tidaknya apoteker untuk masuk bangsal gitu, ya perlu tidaknya. Jadi perlu diteliti, kira-kira bangsal-bangsal yang mana apoteker itu masuk ke dalamnya, maksudnya melakukan visite, itu bagaimana performanya. Secara klinis ada perbaikan atau ada nilai tambah enggak? Gitu. Kalau misalnya tidak ada nilai tambah, ya ngapain farmasis harus masuk ke bangsal gitu. Nah, oleh karena itu, tapi kan secara teori memang perlu gitu ya apoteker itu masuk bangsal dan memang disarankan gitu di negara-negara maju sudah seperti itu. Nah, itu perlu diteliti ya. Jadi kalau nanti Anda ingin meneliti seperti itu juga memungkinkan gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi praktek apotekernya juga bisa diteliti. Kemudian yang terakhir adalah yaitu kalau misalnya penggunaan obatnya dievaluasi, pola penggunaan obatnya, pola efek sampingnya, pola kemanjurannya, ya di populasi itu dievaluasi, diteliti, itu masuk dalam farmakoepidemiologi. Jadi farmasis itu sangat luas sekali ya, dari menemukan obat, formula, compounding, dispensing, uji klinik, prakteknya apoteker, ya praktek pelayanan farmasian, dan juga evaluasi penggunaan obat di populasi melalui farmakoepidemiologi itu juga menjadi ruang lingkup dari seorang farmasis ya, ruang lingkup tanggung jawab dari seorang farmasis. Nah, kalau Anda lihat ya dari tadi pekerjaan-pekerjaannya, ini kan bisa kelihatan dari proses ini. Pertama discovery. Discovery itu bisa mungkin nemu sampai ribuan senyawa. Kalau ya dari ribuan senyawa kemudian kalau di uji klinik mungkin bisa turun karena sebagian besar ternyata tidak cocok gitu, tidak berefek. Ya kalau misalnya sudah oke ya mungkin ribuan dari senyawa yang sudah di screening. Ketika diuji preklinis ternyata tinggal turunnya banyak di angka ratusan. Nah, kalau udah preklinik farmakologi itu efek di hewan uji, kemudian efek ini kalau ini keamanan di hewan uji itu kemudian itu mungkin sudah berkurang banyak. Nah, kemudian di pasien ya di orang uji klinik fase 1, fase 2, nah itu berkurang lagi ya. Berkurang lagi hingga dari yang namanya senyawa itu ribuan mungkin yang jadi produk hanya 1 atau 2 begitu. Nah, ini sebetulnya belum selesai ketika obat sudah dijual itu ada yang namanya uji klinik fase 4 ya yang tadi farmakoepidemiologi tadi. Nah, kalau misalnya kita lihat kalau tadi kan pekerjaan farmasi, saya menyampaikan misalnya begini, saya menyampaikan ini itu agar Anda nanti bisa melihat kira-kira permasalahannya ada di mana ya. Gitu. Ya permasalahan-permasalahan ada di mana sehingga nanti Anda bisa memilih salah satu permasalahan itu untuk menjadi topik yang akan Anda bahas. Gitu. Nah, selain itu juga kalau kita lihat dari farmasis patient care proses pelayanan pasien dari seorang farmasis itu merupakan suatu siklus yang tidak bisa berhenti. Kenapa? Karena improvement itu kan never ending activities ya. Perbaikan itu never ending activities. Oleh karena itu Anda jangan
puas begitu ya dengan diri Anda sendiri. Karena apa? Selalu ada saja aspek yang bisa Anda perbaiki, Anda tingkatkan. Gitu ya. Contohnya apa? Ya ini kalau prosesnya ya seperti ini. Ya pertama tentunya dia mengidentifikasi. Ya, pharmacist assure the collection of the necessary subjective and objective information about the patient in order to understand the relevant medical or medication history and clinical status of the patient. Jadi pada tahap pertama, farmasis itu mengumpulkan informasi, ya, memastikan bahwa informasi baik yang subjektif maupun objektif itu diperoleh. Hal ini penting, kenapa? Karena diperlukan untuk memahami ya pengobatan atau riwayat pengobatan yang relevan, ya, dan juga status klinis dari seorang pasien. Nah, dari situ ketika sudah mengumpulkan, kemudian di-assess. Pharmacist assess the information collected. Ya, jadi pharmacist menilai, mengevaluasi informasi yang sudah dikumpulkan tadi. Dan analyze dan menganalisis the clinical effect of the patient's therapy on the context of patient overall health goal. Ya, jadi mengevaluasi, menganalisis kira-kira obat yang digunakan atau efek kliniknya dari terapi yang diperoleh itu sudah sesuai apa belum begitu. Kok terapi yang diperoleh? Kan pasiennya baru datang. Nah, pasien datang ke apotek atau ke farmasi itu mesti sudah ketemu dengan dokter dulu, kecuali minor illness ya. Kalau minor illness mungkin konteksnya berbeda. Nah, ini kan pasien ini kita melihat pharmaceutical care itu yang ada di rumah sakit gitu. Ya, jadi dilihatnya seperti itu. Sehingga meskipun assess itu dia mesti sudah melihat minimal obat apa yang akan diperoleh oleh pasien. Ya, kalau misalnya pasien sudah minum obat berarti ya juga dievaluasi sekalian begitu. Nah, kalau sudah mengakses, sudah menilai, kemudian tahu permasalahannya, baru di-plan. Ya, di tahap plan, pharmacist develop an individual patient center care plan. Jadi farmasis mendesain kira-kira pasien ini perlu diapakan. Apakah obatnya ditambah, apakah obatnya dikurangi, apakah obatnya diganti, ya, apakah dosisnya ditambah, dikurangi, ataukah ya banyak sekali ya direncanakan. Ya, pada prinsipnya dalam melakukan atau dalam tahap plan ini, farmasis meskipun develop an individual patient center care plan, proses ini in collaboration with other healthcare professional and the patient or caregiver. Jadi proses ini dalam menentukan terapi itu jangan maksa begitu, tapi harus berkomunikasi dengan dokter, healthcare yang lain dan juga pasien atau caregiver-nya atau pendampingnya begitu. Ya, jadi dari situ bisa dilihat bahwa aktivitasnya itu Anda tidak bisa lepas bahwa nanti Anda harus berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain maupun dengan pasien. Ya, nah tentunya pertimbangannya adalah evidence based dan juga cost efektif. Ya. Jadi mana yang paling bagus dan ada bukti ilmiahnya, dan juga mana yang paling cost efektif. Gitu. Kemudian implement ya, setelah di planning kemudian diimplementasikan dong, dan setelah itu di follow up. Ya, namanya implement ya intinya dia mengeksekusi apa yang sudah direncanakan. Kalau follow up, monitoring dan evaluasi, pharmacist monitors and evaluate the effectiveness. Ya prinsipnya apoteker itu mengevaluasi, follow up, bagaimana efeknya, bagaimana efek sampingnya gitu. Ya, ini juga sama dilakukan bersama dengan tenaga kesehatan lain dan juga dengan pasien. Ya, jadi kalau seperti itu kemudian kok nemu ada yang bisa diperbaiki, berarti masuk ke collect lagi, assess plan dan seterusnya, memutar terus sampai pasien itu kualitas hidupnya paripurna, gitu ya. Nah, kemudian itu tentang farmasis. Nah, sekarang kita bicara tentang penelitian ilmiah itu apa, ya. Jadi Anda lihat beberapa kata kunci di sini. Yang pertama adalah sistematik. Ya. Jadi dilakukan secara sistematik, tidak boleh sembarangan. Makanya Anda perlu nanti membuat yang namanya proposal penelitian. Ya, jadi dibuat secara sistematik. Kemudian kontrol, ya terkontrol, kemudian empiris dan juga melibatkan critical investigation, ya
investigasi, mengumpulkan data, meneliti yang di-guide ya, yang dipandu, yang yang ada rambu-rambunya dari teori dan hipotesis ya. Dari suatu fenomena. Fenomena ini atau dengan kata lain adalah permasalahan yang Anda hadapi begitu. Nah, tujuannya apa sih scientific research ini? Untuk menghasilkan pengetahuan atau suatu informasi yang dapat menjelaskan suatu fenomena yang terjadi begitu. Ya, fenomena kan sangat luas ya, oleh karena itu pakai istilahnya fenomena begitu. Tapi kalau yang saya maksud yang namanya fenomena itu ya sama dengan permasalahan tadi gitu. Kalau saya lebih fokus permasalahan karena kita harus memberikan solusi tertentu gitu. Tapi kalau fenomena ya mungkin bisa saja dideskripsikan saja. Oh, fenomenanya ternyata banyak orang yang minum obat tidak patuh gitu. Oh, ternyata fenomena yang terjadi adalah orang-orang tidak mau diberi vaksin misalnya gitu. Oh, kalau yang untuk COVID ternyata banyak yang pengen dapat vaksin karena untuk bisa lebih beraktivitas secara lebih bebas misalnya seperti itu. Ya dijelaskan aja. Jadi penjelasan dari suatu fenomena-fenomena tersebut kalaupun dijelaskan secara sistematik, kontrol, empirik dan juga melalui critical investigation yaitu adalah penelitian ilmiah gitu. Nah, kemudian kalau misalnya mau dilihat kenapanya ya, misalnya kok banyak orang yang pengen divaksin COVID sih, kan kita nggak tahu kan kenapanya. Nah, itu juga suatu suatu atau proses penelitian gitu. Intinya kita ingin melihat penyebab-penyebabnya apa gitu. Ya, di information generated, suatu informasi yang dihasilkan oleh aktivitas penelitian biasanya digunakan untuk mengembangkan teori atau hukum. Ya, contohnya apa? Ya, gravitasi misalnya kayak gitu. Nah, itu kan juga hasil dari penelitian yang ngitungnya sampai 9,8 meter per jam atau meter per detik, saya lupa satuannya. Itu juga ini ya, perlu dilakukan berdasarkan hasil penelitian begitu. Nah, kemudian teori dan hukum itu akan diuji ya, secara saintifik, ya, secara ilmiah untuk memastikan apakah memastikan applicability bisa nggak hasil penelitiannya itu diaplikasikan ya to observe phenomena across research areas and may then be revised to reflect a new body of knowledge. Ya, jadi suatu teori, misalnya ya teori apapun lah, ya teori itu bisa diuji gitu, boleh diuji. Kalau misalnya Anda nggak percaya, boleh Anda teliti. Ya, misalnya ada teori yang sangat tua, ya, tapi tidak. Misalnya ada yang bilang kecepatan cahaya itu 300.000 ya kilometer per detik gitu. Nah, itu Anda nggak percaya, Anda ingin menguji, itu benar nggak segitu? Ya silahkan gitu. Itu yang namanya pengujian ya terhadap teori atau hukum yang sudah dibuat. Ya, jadi seperti itu. Dan itu suatu proses yang normal gitu. Ketika nanti teorinya salah, ternyata diperbaiki oleh orang lain, ya nggak apa-apa gitu. Itu yang namanya ilmiah itu memang seperti itu gitu. Ya. Nah, kemudian prinsip dari penelitian ilmiah itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah ada significant scientific question, ya. Jadi permasalahan-permasalahan itu dibuat menjadi suatu pertanyaan penelitian yang sangat spesifik dan penting gitu untuk diselesaikan. Ya, diselesaikan yang mana nanti itu memerlukan empirical investigation, perlu penelitian investigasi yang empiris. Ya, kemudian link research inquiry to relevant theory. Ya, jadi hasil penelitian itu ada hubungannya dengan teori. Ya, misalnya apa? Kita mau meneliti kepatuhan minum obat, misalnya seperti itu. Nah, dari pasien hipertensi. Nah,
Kenapa kok harus dievaluasi sih? Karena teorinya orang itu harus minum obat secara rutin begitu. Kalau tidak nanti efeknya akan jelek, prognosisnya akan jelek. Pasien mungkin akan mengalami gangren, ya luka yang nggak sembuh-sembuh. Nah, itu perlu gitu dipastikan benar apa tidak. Kemudian prinsip yang lain, prinsip yang ketiga adalah menggunakan metodologi yang relevan, ya. Jadi harus metodenya harus pas gitu. Selain itu menyediakan penjelasan yang koheren dan eksplisit. Ya. Jadi kenapa kok seperti ini? Kenapa kok seperti itu? Itu Anda harus bisa menjawab. Ya, kira-kira fenomenanya kenapa terjadi seperti itu harus bisa dijelaskan ya secara logis gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah replicate and generalize across studies ya. Prinsipnya penelitian yang diperoleh itu harus bisa direplikasi. Nah, untuk bisa direplikasi berarti metodenya kan harus detail. Ya kan? Karena apa? Misalnya nih Anda ingin mereplikasi penelitian kakak kelas Anda yang sudah lulus. Nah, Anda untuk bisa melakukan penelitian itu kan berarti Anda harus tahu metodenya kan. Metodenya harus detail, ya enggak? Nah, itulah proses penelitian nanti Anda harus bikin proposal itu metodenya harus detail gitu. Agar bisa direplikasi oleh peneliti yang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah apa namanya? Hasil penelitian itu harus bisa digeneralisir, ya, bisa digeneralisir di populasi begitu. Ya meskipun dalam penelitian itu kan biasanya mengambilnya hanya sampel ya. Misalnya mau melakukan penelitian pada tikus mencit, ini kan mencit aja. Mencit kita kan nggak mungkin ngambil semua mencit kan gitu. Kita hanya ambil sampel aja. 5 per dosis atau 10 per dosis, nanti dikali berapa dosis, variasi dosis. Nah, nanti itu akan dianggap bisa digeneralisir gitu karena kriteria dari tikus yang diperoleh itu apa namanya tertentu begitu, ya. Kemudian apa namanya? Selanjutnya adalah menyediakan mekanisme untuk evaluasi ya, evaluasi secara saintifik ya. Oleh karena itu ini kontrolnya adalah dipublikasi di dalam bentuk artikel ilmiah. Jadi makanya kalau di Indonesia ini mau jadi sarjana, mau jadi magister, mau jadi dokter, itu harus mempublikasikan penelitiannya. Kenapa? Meskipun sudah diuji secara internal, tetapi kan tidak semua peneliti dan penguji ya di internal itu mempunyai atau apa ya? Mungkin ada sesuatu yang terlewat begitu. Nah, oleh karena itu perlu mekanisme untuk hasil penelitian itu dievaluasi begitu. Ya, dievaluasi oleh siapa? Ya oleh ahli yang lain gitu. Nah, oleh karena itu perlu yang namanya publikasi ilmiah tadi. Kenapa? Karena dalam proses publikasi ilmiah, misalnya Anda sudah bikin skripsi, sudah melakukan penelitian, Anda bikin laporan penelitian, laporan skripsi. Nah, langkah selanjutnya adalah Anda mempublikasikan, Anda membuat artikelnya, kemudian disubmit suatu jurnal. Nanti dari jurnal itu akan mengarahkan artikel yang Anda submit tadi kepada ahli yang sesuai dengan tema penelitian Anda. Misalnya, Anda meneliti tentang uji aktivitas suatu bahan alam, kan? Kemudian disubmit di jurnalnya Farmasi UMP. Nah, pengelola jurnal di Farmasi UMP itu akan menyerahkan artikel Anda kepada ahli-ahli, ya, peneliti aktif, ya, baik di dalam maupun di luar negeri, itu untuk menilai proses penelitiannya sudah bagus apa belum, hasilnya bagus apa tidak, bisa digeneralisir apa tidak. Ya, jadi ada mekanisme di dunia akademik, di dunia ilmiah itu ada bahwa kita itu bisa dievaluasi oleh ahli-ahli yang sesuai dengan bidang kita. Tapi kita tidak tahu siapa mereka karena itu dilakukan secara blinding ya. Jadi secara kita nggak tahu. Tapi mereka sudah pasti ahli di bidangnya gitu. Karena si jurnal harus menjaga itu gitu untuk menjadi jurnal yang baik gitu.
Ya, jadi inilah prinsip-prinsip dari suatu suatu penelitian ilmiah gitu, riset scientific principle. Ya, jadi tadi ada research question, sekali lagi di sini ada question berarti ada permasalahan. Jadi Anda bisa melihat seberapa penting permasalahan dari suatu seberapa penting adanya permasalahan ini pada suatu proses penelitian. Itu yang yang saya rasa kenapa kok saya selalu meminta teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa ini untuk mencari permasalahan. Karena kalau misalnya kita, ya Anda mahasiswa, nanti menjadi seorang sarjana, Anda harus aware gitu loh dengan permasalahan yang ada di sekitar. Karena gelar nanti yang Anda peroleh itu ya harusnya digunakan untuk kebaikan atau ya untuk memperbaiki kondisi yang ada di masyarakat sekitar. Nah, oleh karena itu Anda harus lebih sensitif gitu. Kira-kira permasalahan yang terjadi itu apa gitu ya. Jadi makanya di poin pertama itu scientific question itu penting. Ya, kemudian yang lanjutnya adalah ada hubungannya antara penelitian dengan teori, kemudian penggunaan metodologi yang relevan, ada penjelasan yang masuk akal, bisa direplikasi dan digeneralisasi, dan juga dievaluasi oleh ahli secara detail begitu. Nah, ini mungkin slide terakhir mengenai tahap-tahap dari praktek ya dan tutupan dan pharmaceutical practice and policy research. Jadi ini intinya tahap-tahap penelitian secara umum saja ya. Nah, sekali lagi yang pertama adalah riset problem. Ya. Itu penting sekali riset problem. Ya, sehingga untuk bisa ke langkah-langkah selanjutnya itu riset problem harus jelas dulu gitu. Makanya nanti dalam beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas nih tentang riset problem. Sebelum Anda putuskan nanti akan meneliti dengan metode apa dan lain sebagainya. Ya, jadi tadi riset problem itu apa, itu sangat penting, kemudian dibuat menjadi riset hipotesis. Jadi misalnya Anda mendapatkan pertanyaan penelitian atau mendapatkan permasalahan, Anda harus bisa menyusun hipotesis. Oh, ini kira-kira sebabnya adalah ini. Oh, ini kira-kira hubungannya akan seperti ini. Oh, ini kira-kira. Nah, itu Anda sudah harus bisa membuat jawaban sementara itu di awal. Meskipun Anda belum melakukan penelitian. Ya. Kemudian selanjutnya kalau sudah punya hipotesis, ditentukan riset desainnya, kemudian riset metodologi, analisis statistik, dan juga report. Bikin report, dipublikasikan. Ya, jadi itu adalah tahap-tahap yang tadi mungkin sudah saya singgung di awal yang membahas tentang bagaimana sih penelitian itu akan dilakukan. Nah, oleh karena itu tahap selanjutnya setelah nanti dapat permasalahan itu adalah conceptualizing ya. Jadi dikonsep dulu ya kira-kira variabel-variabel apa yang mungkin nanti bisa kita berteliti. Karena kadang tidak semuanya bisa diteliti. Misalnya tadi contohnya kualitas hidup. Kalau kita mengukur kualitas hidup itu secara ya coba Anda mengukur kualitas hidup Anda sendiri itu gimana caranya? Ya, kan sulit ya. Nah, oleh karena itu perlu diubah menjadi ya dioperasionalisasi, diubah menjadi proses pengambilan datanya itu dilakukan melalui kuesioner misalnya seperti itu. Ya. Jadi itu contoh-contohnya, kemudian nah itu mungkin untuk pendahuluannya saya cukupkan dulu bahwa itu seberapa penting nanti permasalahan itu untuk dilakukan, untuk dicari dan ditemukan, sehingga nanti kalau Anda punya permasalahan yang real yang terjadi, itu nanti akan jauh lebih mudah pada ketika mengikuti perkuliahan saya di Metopen Statistik ini selanjutnya. Begitu ya, mungkin untuk kuliahnya saya cukupkan, nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.